Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 MIPA 3 akan mempresentasikan tentang proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia adalah proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempeng bumi. Ini terjadi dengan proses seperti ini. Indonesia dengan luas wilayah 1.990.250 km persegi yang secara geografis terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.478 buah pulau. Jumlah tersebut adalah jumlah yang sudah didaftarkan ke PBB yang diidentifikasi berdasarkan metode dan definisi konvensi PBB. Ini bisa kita lihat dari peran Indonesia dalam PBB yang berhubungan langsung dengan kebanyakan pulau yang terbentuk di Indonesia. Secara zoogeografi, Indonesia dipisahkan oleh garis Wallace. Garis inilah yang memisahkan bagian barat Oriental Region Indo-Malayan Subregion dan bagian timur Australian Region Ausmalayan Subregion. Ini terletak antara Pulau Bali dan Pulau Lombok di selatan dan Pulau Borneo dan Pulau Sulawesi di utara. Bagian barat termasuk di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Borneo atau wilayah Indonesia disebut Kalimantan, serta pulau-pulau kecil sekitarnya. Kita bisa lihat juga tempat bersejarah di Jawa Barat yang bisa kita kunjungi datangi, dan untuk bisa kita datangi ke tempat bersejarah itu. Selain terdapat banyak pulau-pulau kecil di daerah Jawa, Anda juga bisa temukan banyak tempat bersejarah yang bisa dikunjungi dan sering dikunjungi oleh banyak wisatawan asing maupun lokal. Sedangkan pada bagian timur terdapat Pulau Sulawesi, Irian Jaya, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, maupun Pulau Sumba, dan pulau-pulau kecil yang terdapat di sekitarnya. Hal ini dikarenakan fauna yang terdapat di Indonesia merupakan fauna yang sama tipenya dengan fauna yang berasal dari benua Asia dan benua Australia. Jika kita ke daerah bagian Australia, Anda juga bisa sebelumnya melihat atau mempelajari sejarah kemerdekaan Australia untuk melengkapi Anda juga dalam hal ini, agar bisa memahami banyak hal yang lebih baik saat datang ke daerah ke pulau-pulau lainnya. Indonesia memang terkenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia. 2/3 wilayah negara ini adalah lautan. Berjajar di atasnya belasan ribu pulau yang menyambung dari Sabang sampai Merauke. Ada garis pantai yang panjang juga. Juga hutan tropis yang menghijau karena banyak menerima air hujan tahunan. Inilah pasti suatu pemandangan yang indah yang bisa kita lihat dan perhatikan dengan baik dari kejauhan. Sebuah teori geologi kuno menyebutkan proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia belahan selatan adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempeng bumi. Gerakan lempengan bumi inilah yang kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Banyak yang berpendapat proses terjadinya pada 20-36 juta tahun yang lalu itu menyebabkan sebagian anak benua di selatan terendam air laut, sehingga yang muncul di permukaan adalah gugusan-gugusan Pulau Nusantara yang merupakan mata rantai gunung berapi. Anda bisa lihat juga sejarah Gunung Lawu dari segi keunikannya, sampai pada mitosnya yang banyak pendapat dari orang-orang berbeda. Menurut ilmu kebumian yang lazim saat ini, sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia terkait dengan teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan pergerakan kulit bumi sehingga memunculkan bentuk permukaan bumi seperti yang sekarang kita sedang alami. Pergerakan ini diawali dengan menunjang lempeng dasar samudra yang disebabkan oleh desakan lempeng benua yang lebih tebal dan keras, dan di tempat inilah terbentuk palung laut atau dasar laut yang dalam dan memanjang.
Dampak dari pergerakan lempeng terhadap wilayah Indonesia membuat wilayah Indonesia menjadi rawan akan terjadinya gempa bumi. Padahal Indonesia terletak pada pertemuan 4 lempeng besar dunia. Jika Anda tertarik untuk mempelajari sejarah Danau Singkarak ini bisa bantu Anda untuk lebih mengenal banyak hal lagi tentang danau-danau yang ada dan dalam pembagiannya. Adanya pergerakan subduksi antara dua lempeng kemudian menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi dan parit samudra. Demikian pula subduksi antar lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi yang tak lain adalah Bukit Barisan di Pulau Sumatera, parit Jawa, Sunda, dan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa. Lempeng tektonik terus bergerak hingga suatu saat gerakannya mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Jika Anda ke Jawa, Anda akan temukan sejarah Candi Kadaton yang tak kalah menarik untuk dipelajari dan dikunjungi tempatnya untuk berwisata di sana. Fenomena seperti inilah yang dapat menimbulkan gempa, tsunami, dan meningkatnya kenaikan magma ke permukaan bumi. Tipe tersebut terbentuknya kepulauan Indonesia dapat dijelaskan sebagai batas lempeng konvergen, di mana terjadinya tumbukan antara lempeng Indo-Australia dari selatan, lempeng Pasifik dari timur, dan lempeng Asia dari utara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pulau-pulau tersebut terbentuk karena adanya lava. Lama-kelamaan lava tersebut memadat, bertambah besar, membentuk sebuah busur pulau. Proses seperti ini dikenal sebagai Island Arc. Kalau pulau-pulau kecil sendiri terbentuk dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan pembentukan pulau besar lainnya yang ada di Indonesia. Pulau itu berasal dari endapan pecahan kal dan binatang laut lain. Semakin lama semakin besar, dan akhirnya terbentuklah sebuah pulau baru. Menurut para ahli sendiri, posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di antara atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi tersebut berupa lava cair bersuhu sangat tinggi. Makin ke alam, tekanan suhu semakin tinggi juga. Pada suhu yang tinggi itu, material-material yang akan meleleh sehingga material di bagian dalam bumi selalu terbentuk cairan panas. Pergerakan inilah yang akhirnya memisahkan Kepulauan Indonesia dengan lempeng-lempeng lainnya. Pembentukan daratan yang semakin luas itu merupakan proses terbentuknya Kepulauan Indonesia pada kedudukan pulau-pulau seperti sekarang ini. Hal ini telah berlangsung sejak kala Pliocene hingga awal Pleistocene, 1,8 juta tahun yang lalu.